Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya jalan-jalan ke Makau. Jika teman-teman ingin tahu gimana caranya dari Hong Kong jalan-jalan ke Makau, teman-teman bisa menyimak video ini sampai habis. Di Makau, saya pergi ke gereja tua, Parisian, kasino terbesar di Makau, dan kasino Lisboa. Simak videonya sampai habis. Selama corona, Makau menutup diri dari wisatawan asing. Sekarang Makau baru dibuka lagi. Untuk ke Makau, kita tidak usah menggunakan visa. Kita hanya perlu melewati imigrasi saja. Perjalanan saya mulai dari Tuen Mun. Saya menaiki bus nomor A33X. Jika teman-teman dari daerah lain, teman-teman bisa menggunakan bus mana saja yang jurusan airport. Masuk ke dalam bandara, lalu kita langsung antri pada bagian imigrasi untuk dicek dokumen kita. Saya membawa semua dokumen, yaitu ID, paspor, perjanjian kerja, dan visa. Karena sekarang visanya kan terpisah di kertas lembar yang putih itu ya teman-teman. Kita bawa aja semuanya, mau dipakai atau enggak. Kalau udah dibawa kan udah tenang ya teman-teman. Jangan lupa juga mengisi patadong. Saya mengisi patadong $200. Karena Makau baru dibuka, di sini sangat ramai, orang Hong Kong juga banyak yang mau ke sana. Dan sebenarnya di lokasi ini kita tidak boleh mengambil foto atau video. Untuk informasi, kita tidak usah tes web dulu ya teman-teman, sudah aman, sudah tidak diperlukan lagi. Dan di sini saya tidak ditanya apa-apa, cuman disuruh melepas masker, dan waktu itu saya memakai topi juga disuruh dilepas, hanya disamakan dengan paspor atau tidak gitu. Setelah itu tidak banyak pertanyaan, kita pun langsung disuruh masuk. Kemudian kita akan membeli tiket yang mau ke Makau. Teman-teman bisa menggunakan uang cash atau patadong. Nanti di situ ada petugas yang ngurus. Kalau kita mau menggunakan pakai patadong, beli tiketnya di sana, dan mau kalau pakai uang cash, beli tiketnya di sini. Seperti itu teman-teman. Ini bisa dilihat orangnya sangat ramai sekali, dan saya waktu berangkat itu berempat. Nah, yang satu itu mau nginep di Makau karena dia punya teman di sana, dan majikannya bebas boleh menginap. Nah, kalau saya bertiga itu mau pulang lagi ke Hong Kong ya teman-teman. Setelah membeli tiket, kemudian kita keluar dari airport. Nah, sekarang kita menuju bus. Oh iya teman-teman, dari Hong Kong siapkan juga uang recehan untuk nanti naik bus di Makau. Karena pindah-pindah tempat itu kita akan naik bus. Jauh dekat itu bayarnya $6, dan di Makau boleh menggunakan uang Hong Kong. Nanti dikasih kembaliannya juga. Pada waktu itu saya uang Hong Kong ya teman-teman. Jika teman-teman kebetulan lupa tidak membawa uang recehan, di sana banyak sekali teman-teman Indonesia yang kerja di Makau. Teman-teman bisa menukar ya sama mereka uang recehannya. Nanti dikasih uang Makau atau uang Hong Kong itu sama aja laku di sana. Kalau uang Makau dipakai di Hong Kong itu tidak bisa, tapi kalau uang Hong Kong dipakai di Makau itu bisa. Seperti itu ya teman-teman, sekedar info saja. Nah, ini saya sudah menaiki bus. Untuk tarif busnya yaitu $65 sejalan. Pulang dan pergi sama saja ya teman-teman. Nah, ini adalah transportasi yang paling murah, karena kalau teman-teman naik kapal laut atau perahu itu tarifnya sekitar $300. Sekarang kami berempat masuk ke imigrasi Makau untuk kembali cek dokumen. Bagi teman-teman yang hendak liburan ke Makau, sebaiknya keluar lebih pagi, karena di sana itu kita tiketnya udah mahal, kemudian jaraknya jauh, jadi di imigrasinya juga antrinya lama. Kita kalau berangkatnya siang, nanti sampai sana itu kita akan terburu-buru dan tidak sempat menikmati banyak lokasi ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus izin sama majikan, karena nanti kita bisa jadi pulangnya kemalaman. Karena sudah jauh-jauh ke Makau, tiketnya mahal. Kalau kita tidak menikmati seharian itu rasanya kurang afdol ya teman-teman. Nah, sekarang saya udah nyampe nih di Makau. Kemudian ada pilihan naik bus 101 atau 102. Kalau 101 teman-teman akan diantarkan ke gereja tua. Kalau 102 teman-teman akan diantarkan ke Parisian. Teman-teman tinggal pilih saja mau kemana dulu. Tempat pertama yang saya kunjungi yaitu gereja tua.
Liburan ke Makau tak lengkap tanpa kunjungan ke Ruin of St. Paul. Inilah puing gereja yang menjadi ikon di Makau dan populer di kalangan turis. Reruntuhan ini memang bisa dibilang sebagai landmark populer di Makau. Tempat bersejarah ini ada di dataran yang cukup tinggi. Harus melewati jalanan yang agak menanjak sebelum bisa menikmati pesona puing-puing tersebut. Ruin of St. Paul dulunya adalah gereja St. Paul atau dikenal juga sebagai Master Dei. Gereja didirikan pada tahun 1602 sampai 1640 dan menjadi bagian dari St. Paul College. Komplek ini merupakan konstruksi para Jesuit. Gereja berdiri dengan begitu megah hingga pada tahun 1835 gereja terbakar. Begitu pula dengan bangunan perguruan tinggi di dekatnya. Kebakaran ini menyisakan bagian depan gereja, tangga dan fondasi di beberapa sisi. Hingga kini sisa-sisa gereja masih dilestarikan dan beberapa kali sempat direnovasi. Bagian depan yang hanya berupa sebuah dinding dengan ukiran indah di sisi depannya ini tampak berdiri dengan kokoh dan menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang datang untuk melihatnya. Kawasan ini tampak selalu ramai, terlebih di siang hingga sore hari. Banyak yang berfoto dengan berbagai pose di sini. Berfoto di bagian depan reruntuhan ini boleh saja, yang penting tetap sopan. Saat berkunjung ke Ruin of St. Paul, tak hanya bisa berfoto dan menikmati pesonanya dari sisi luar, kalau ingin melihat puing-puing yang lainnya, masih ada bisa masuk ke dalam lokasi yang dulunya gereja ini. Melewati pintu masuk di dinding yang populer itu, ada sejumlah makam biarawan yang berlapis kaca di kanan dan kiri jalan. Kemudian di ujung jalan ada Museum of Sacred Art dan Shrine yang berisi puing bangunan dan barang-barang peninggalan sejarah komplek gereja. Museum bisa dimasuki gratis setiap hari, pukul 9 sampai 18, kecuali hari Selasa yang tutupnya lebih cepat, yaitu hingga pukul 2 siang, waktu setempat. Berbeda dengan di depan gereja, di dalam museum dilarang memotret. Museum tak terlebih besar, sekitar 10 menit rasanya sudah cukup untuk menjelajahinya. Usai berkeliling di museum, wisatawan bisa lanjut berfoto di depan Ruin of St. Paul. Kalau dirasa belum puas atau dapat melanjutkan perjalanan ke Senado Square, alun-alun yang cantik di Makau. Dalam perjalanan ke Senado Square, wisatawan bisa sekaligus berbelanja. Ada banyak toko pakaian branded dan souvenir untuk oleh-oleh. Oleh-oleh yang paling terkenal nomor 1 yaitu almond cookies. Selain rasanya yang enak, juga kemasannya yang sangat menarik. Kedua, dendeng. Selain dendeng babi, ada juga dendeng sapi loh. Ketiga, egg tart. Ini mirip-mirip di Hong Kong ya. Nomor 4 yaitu peanut candy. Ini selain rasanya manis, juga kemasannya sangat praktis. Jika teman-teman ingin membeli oleh-oleh yang berbeda, beli aja wine Portugis. Oleh-oleh yang keenam yaitu obat herbal Tiongkok. Saya sendiri di sini tidak membeli apa-apa ya teman-teman. Tadi saya membeli sebotol minuman yang kalau di Hong Kong itu $15, di sini $30 teman-teman. Sedangkan Yitan yang di Hong Kong itu $10, di sini $20. Begitu juga minuman botolan yang di Hong Kong $8, itu di sini $20 teman-teman. Dan hamburger yang kalau kita beli di Hong Kong itu $30, di sini $60 teman-teman. Jadi saya di sini hanya membeli minuman dan kebetulan saya membawa bekal dari Hong Kong, jadi itu yang saya makan. Ini saya sudah pindah kota ya teman-teman. Di sini nuansanya seperti Portugis yang campur dengan budaya Tiongkok. Untuk sampai ke sini, teman-teman hanya perlu berjalan menurun dari gereja tua itu. Kemudian nanti kita akan ketemu dengan McDonald. Nyebrang jalan, kita akan naik bis nomor 26A atau 25B. Kita akan sampai di sini. Tarifnya $6. Untuk perjalanan dari gereja tua ke sini itu sekitar 1 jam ya teman-teman, dan tidak usah takut karena di sini banyak orang Indonesia, jadi kita bisa bertanya-tanya. Sebenarnya kalau berkunjung ke sini lebih cantik di malam hari ketika lampunya semua sudah menyala. Tapi karena saya tidak mau nanti sampai Hong Kong kemalaman, jadi saya mengejar waktu ya teman-teman. Nah ini sekarang saya mau masuk ke kasino atau tempat perjudian terbesar di dunia. Ini lokasinya sangat strategis, sangat indah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti benar-benar di Paris ya. Dari mulai
model bangunannya, terus gaya-gayanya dibikin seperti kita sedang ada di Paris. Saya dan teman saya nanti akan masuk ke kasino, namun di dalam nanti kita tidak boleh menggunakan HP atau mengambil video atau memfoto ya teman-teman. Ini tempat yang benar-benar sangat nyaman menurut aku ya teman-teman. Buat jalan-jalan itu sangat nyaman sekali. Nah, sekarang kami akan masuk ke dalam kasinonya. Nah, di dalam kasino nanti kita juga disuruh melepas masker. Entah apa tujuannya ya, tapi peraturannya begitu. Kalau kita memakai topi, kita juga harus melepaskan topinya sebentar. Maksudnya dicek gitu ya teman-teman. Kita disuruh melepaskan masker sebentar, 1 menit gitu, sama topi. Nah, ini kita udah masuk ya teman-teman, sangat indah sekali. Dan bangunan yang megah ini ada hotel, ada restoran, dan juga ada toko-toko souvenir. Tidak lupa juga ada barang-barang branded tentunya teman-teman. Sampai sini gimana menurut teman-teman? Bagus tidak? Sangat indah sekali aslinya loh teman-teman Makau. Teman-teman wajib ke sini. Akan lebih baik lagi kalau sedang liburan panjang. Jadi ketika kita sudah capek seharian jalan-jalan di Makau, besoknya kita tidak usah langsung kerja seperti saya ini. Masih bisa untuk istirahat seharian di taman sambil melepaskan lelah habis jalan-jalan di Makau. Masih berasa happy-nya loh sampai besok harinya. Sekarang kami bertiga akan siap-siap masuk ke dalam kasinonya. Di sana menyediakan berbagai macam judi ya teman-teman. Di sana juga ada bandarnya. Kemudian judi yang paling kecil itu menggunakan uang 2.000. Yang paling gede yaitu 2 juta. Dolar Makau dan dolar Hongkong itu sama ya teman-teman. Jadi kalau kita menukar uang, 1 dolar Hongkong itu sama dengan 1 dolar Makau. Saya sangat mengagumi sekali arsitekturnya di sini, sangat indah, elegan, dan di sini sangat bersih sekali loh. Kita akan masuk ke dalam kasino. Yang teman-teman lihat itu adalah tempat judinya teman-teman. Saya memvideonya dari jauh, karena kalau di sana tidak boleh ya teman-teman. Dan di sana itu CCTV-nya berjejer banyak sekali, tidak terhitung. Besar tempatnya itu teman-teman, sangat indah. Saya hanya berani memvideokan dari jauh saja. Nah, sekarang saya ada teman saya hendak keluar dari tempat judi ini ya teman-teman. Karena di sini pun kita tidak bisa mainnya. Saya hanya mengagumi arsitekturnya saja, di sini sangat indah. Jika teman-teman membawa uang yang banyak dan bisa mainnya, siapapun di sini boleh main judi ya teman-teman. Nggak bisa curang karena seperti yang saya bilang di awal, CCTV-nya berjejer rapat sekali, banyak sekali, tidak terhitung. Saya sudah keluar dari kasinonya. Kita masih ada dalam satu gedung ya teman-teman, belum keluar. Dan teman-teman seperti bisa dilihat di atap itu seperti langit biru. Itu sebenarnya bukan langit ya teman-teman, itu dekorasi gedung. Seperti yang teman-teman lihat, desain gedung ini seperti mirip Portugal ya teman-teman. Sangat indah sekali. Dan di sekelilingnya ini adalah toko-toko branded ya teman-teman. Nanti di sini sebentar lagi ada pertunjukan sulap. Saya akan memvideo gedung ini pelan-pelan supaya teman-teman juga bisa ikut menikmati keindahan gedung ini. Pertunjukan sulapnya udah dimulai nih teman-teman. Tonton dulu sebentar yuk. Yang tidak kalah terkenalnya juga yaitu wahana airnya teman-teman.
Untuk naik perahu ini harus bayar ya teman-teman, dan harus antri juga. Saya sendiri tidak naik karena waktu yang sangat mepet ya teman-teman. Padahal itu pengen banget, tapi ini juga saya sambil libur sambil berpikir nanti pulangnya dimarahin enggak ya kalau kemalaman, bisa enggak jam 9 udah nyampe rumah. Seperti itu terus ya teman-teman. Jadi saya tidak berani yang antri-antri gitu, saya takut nantinya terlalu keasikan nanti lupa pulang gitu. Benar-benar berasa sedang di Paris ya teman-teman. Kota ini dinamakan Parisian ya teman-teman. Nuansa Parisnya sangat berasa sekali. Di sini juga nuansa Portugal juga ada, nuansa Tiongkok juga ada, jadi campuran ya teman-teman. Nah teman-teman, karena waktu yang udah mulai sore, saya keluar dari kasino bersama teman-teman saya akan melanjutkan ke Parisian. Dari sini kita hanya perlu berjalan lurus aja ya teman-teman, tidak sampai 10 menit nyampai. Nah teman-teman, di sebelah gedung yang saya jalan ini, gedung yang berwarna kuning keemasan ini adalah gedung untuk membeli oleh-oleh. Jadi di dalamnya itu seperti mall, ada banyak penjual yang menjual souvenir atau oleh-oleh. Ini dia pintu masuknya. Teman-teman bisa masuk kemudian membeli oleh-oleh apa aja. Di situ ada semua komplit, tentunya dengan harga yang bervariasi, dan mau beli apa saja di situ ada semua tersedia, dari yang murah sampai yang mahal. Nah teman-teman, sekarang kita sampai ke tujuan selanjutnya. Ini dia Tugu Paris yang ada di Makau. Waktu menunjukkan pukul 5 sore ya teman-teman. Namun di sini sudah tidak ada matahari, jadi videonya agak gelap. Kalau jam 6 atau jam setengah 7, lampunya mulai menyala. Namun kita tidak akan menunggu lampu menyala karena harus secepatnya kembali ke Hong Kong. Karena dikhawatirkan semakin malam nanti antrian di imigrasinya semakin penuh. Dan inilah view di sekelilingnya, sangat indah sekali. Nuansa Portugis yang dicampur dengan Tiongkok. Sangat indah sekali loh teman-teman. Dan di sini rata-rata orangnya bisa berbahasa Kantonis ya teman-teman. Mungkin karena begitu dekatnya Makau dengan Hong Kong. Jadi kalau teman-teman ingin menanyakan sesuatu, misalnya naik bis di mana atau nomor berapa, teman-teman tidak usah ragu menggunakan bahasa Kantonis. Di sini semua orang mengerti. Tidak jauh dari tempat saya ini ada sebuah pasicam. Dari situ saya akan naik 26A menuju Kasino Lisboa. Ini Kasino Lisboa. Bentuk gedungnya yang unik mengundang wisatawan baik lokal maupun mancanegara hanya untuk sekedar melihat keunikannya. Dan keindahannya bukan hanya dari luar saja, bahkan di dalam gedung pun sangat indah. Dari sini saya akan pindah bis menaiki 101 yang akan langsung mengantarkan kami ke bandara. Saya tidak akan masuk ke dalam ya teman-teman, karena waktu sudah jam setengah 7, takutnya kalau masuk ke dalam nanti kita keasikan di dalam dan kemalaman. Di sini banyak juga orang Filipina yang sangat baik dan juga memberitahu kami kalau dari sini kita pindah bis 101 yang akan langsung kita mengantarkan kita ke imigrasi Makau. Tadinya kami tidak tahu, tadinya kami berniat akan kembali ke gereja tua itu dan naik bis 101 dari sana. Nah teman-teman, saya sudah kembali sampai di imigrasi Hong Kong. Saya dikasih kertas ini untuk diisi. Nanti teman-teman bisa mengisinya seperti ini.
Dan total pengeluaran uang yang saya gunakan di Makau, saya bawa uang 750, kemudian sampai rumah masih ada 450, jadi totalnya $300. Videonya saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.